Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Isi Fatimah Huta Suhud, teman saya Sulisti Herani Parinduri, Pratiwi Oktaviani Pasaribu, Winda Safira Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulisti Herani. Saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu di bagian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberi pelayanan bagi anak kebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Pendidikan inklusif ini adalah program yang membuat semua merasa sama walaupun berbeda. Di bagian kedua, pendapat para ahli. Pendapat para ahli dari pendapat lain Smith J. David 2006 berpendapat kata inklusif berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion. Istilah tersebut yang digunakan untuk mendeskripsikan menyatu bagi anak-anak berkelainan atau penyandang hambatan atau cacat ke dalam program sekolah. Yang kedua, menurut Lai Kekeh Martan 2007 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah A. Pendidikan inklusif merupakan layanan yang memberi kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama anak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Oktaviani Pasaribu dengan NPM 1714340008. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian jenis layanan ABK. Jenis layanan ABK terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendidikan segresi, yang kedua pendidikan terpadu, dan yang ketiga adalah pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan segresi yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan sistem sekolah reguler. Yang kedua, pendidikan terpadu yaitu sekolah yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus. Yang ketiga, pendidikan inklusif yaitu perkembangan baru dari pendidikan terpadu, di mana pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya semua dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana dan lainnya pada sistem penilaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Safira Putri. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kelima dan keenam. Indikator sekolah melaksanakan pendidikan inklusif. Petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi standar keberhasilan sebagai berikut. A. Tersedia guru bimbingan khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. B. Tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah memperhatikan prasarana dan sarana yang sesuai untuk kebutuhan peserta didik. C. Memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif. D. Memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan inklusif. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu tenaga pendidik adalah
pendidik profesional yang mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Sarana prasarana. Sarana prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan dan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan kependidikan tertentu itu dapat dipergunakan di penyelenggarakan pendidikan inklusif. Tetapi, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus. Kurikulum digunakan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang relevan dengan memperhatikan pluralitas kebutuhan individual setiap siswa. Bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, monitoring dan evaluasi, yaitu meliputi aspek manajemen proses pendidikan dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya, terima kasih. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pendidikan inklusif itu berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa membeda-bedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, emosional, linguistik, dan kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal dari populasi terpencil atau yang pindah-pindah. Dalam program ini, anak tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.